Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Reza Kahar Aziz, STMT PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Geolokasi Nirkabel serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan paper yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Metode TDOA pada Sistem Geolokasi Lorawan. Kami berharap presentasi ini dapat menambahkan wawasan dan pemahaman kita mengenai penerapan metode TDOA dalam sistem geolokasi berbasis Lorawan. Demikian pembukaan dari kami. Selanjutnya, kami akan memulai presentasi kepada teman-teman. Dipersilakan. Oke, masuk ke bagian pertama, yaitu bagian latar belakang. Geolokasi atau teknik penentuan posisi objek nirkabel telah menjadi pilar fundamental dalam ekosistem teknologi modern, khususnya pada aplikasi pelacakan aset, pemantauan logistik kendaraan, dan berbagai implementasi jaringan Internet of Things atau IoT. Salah satu arsitektur jaringan yang paling populer digunakan untuk infrastruktur IoT jarak jauh adalah LoRaWAN. Pada umumnya, pelacakan lokasi sangat bergantung pada modul GPS konvensional. Namun, integrasi GPS pada perangkat IoT dinilai kurang efisien karena membutuhkan konsumsi daya baterai yang sangat besar dan meningkatkan biaya produksi perangkat secara signifikan. Sebagai solusi alternatif, dikembangkan metode geolokasi berbasis jaringan nirkabel seperti Time Difference of Arrival atau TDOA yang mampu melacak perangkat tanpa komponen GPS. Walaupun menawarkan efisiensi energi dan pemangkasan biaya operasional, akurasi pelacakan TDOA murni di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Performa akurasinya sangat rentan berfluktuasi akibat batasan jumlah infrastruktur pemancar, degradasi sinyal pada kondisi lingkungan geografis yang kompleks, serta pemilihan algoritma pemrosesan data yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami dinamika kinerja TDOA pada berbagai skenario lingkungan. Adapun alasan pemilihan judul analisis perbandingan kinerja metode TDOA pada sistem geolokasi Lorawan didasarkan pada urgensi teoritis dan praktis dalam mengatasi masalah rendahnya akurasi koordinat pada sistem pelacakan nirkabel tanpa GPS. Data-data yang dihasilkan oleh metode TDOA di lapangan seringkali menghasilkan error atau penyimpangan posisi yang sangat tinggi, sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk pelacakan dinamis. Melalui judul ini, peneliti ingin melakukan studi komparatif secara spesifik terhadap dua penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik lingkungan serta infrastruktur yang bertolak belakang. Fokus perbandingan diarahkan pada penelitian di area perkotaan padat atau urban dengan densitas perangkat tinggi melawan area pedesaan atau rural berhutan dengan jumlah infrastruktur yang sangat terbatas. Dengan mengangkat topik perbandingan ini, judul tersebut memungkinkan pembahasan yang komprehensif mengenai bagaimana rekayasa perangkat lunak melalui algoritma pemfilteran, post-processing, dan algoritma mitigasi lingkungan mampu menyelamatkan kualitas akurasi sinyal yang buruk. Hasil analisis ini memberikan landasan kuat bagi perancang jaringan IoT dalam memilih metode pemfilteran yang paling adaptif terhadap zona lingkungan mereka. Tujuan dari penelitian ini yang dimana satu menganalisis dan membandingkan kinerja metodologi geolokasi Time Differential of Arrival atau TDOA pada jaringan Lorawan berdasarkan dua penelitian terdahulu. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor eksternal dan infrastruktur yang mempengaruhi tingkat akurasi posisi seperti jumlah gateway, kondisi lingkungan, efek multipath, dan redaman non-line of sight atau NLOS. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas penggunaan algoritma pengacakan atau tracking dan pemfilteran dalam mereduksi nilai error atau simpangan posisi untuk pelacakan dinamis perangkat IoT. Manfaat penelitian. Untuk manfaat akademis, yang pertama memperkaya literatur mengenai sistem geolokasi nirkabel berdaya rendah. Yang kedua, memberikan pemahaman mendalam tentang pengaruh propagasi gelombang sinyal TDOA pada karakteristik lingkungan yang berbeda. Untuk manfaat praktis, menjadi acuan referensi bagi pengembang teknologi dalam merancang arsitektur jaringan Lorawan yang efisien dari segi biaya dan konsumsi daya tanpa perlu menggunakan modul GPS. Prinsip dasar estimasi posisi hiperbolis berbasis parameter waktu TDOA. Penentuan koordinat posisi objek bergerak didasarkan pada selisih waktu penerimaan sinyal Time Difference of Arrival oleh beberapa gateway penerima. Syarat mutlak dari metode ini adalah seluruh gateway di dalam jaringan harus tersinkronisasi secara sangat presisi. Ketika perangkat node mengirimkan paket data,
Perbedaan waktu kedatangan sinyal pada stasiun penerima dikonversi menjadi perbedaan jarak linear menggunakan konstanta kecepatan cahaya. Formulasi matematika untuk menghitung selisih jarak antara gateway ke I dan gateway pertama yang bertindak sebagai referensi dinyatakan melalui persamaan R I1 sama dengan delta tau I dikali dengan C sama dengan R I minus R1. Secara geometris, persamaan selisih jarak dari dua stasiun penerima tetap akan menghasilkan garis tempat kedudukan titik-titik atau lokus berbentuk kurva hiperbola. Koordinat posisi real dari perangkat not kemudian diperoleh dari titik potong unik yang dibentuk oleh beberapa kurva hiperbola dari pasangan gateway tersebut. Karena persamaan geometris hiperbola ini bersifat nonlinear dan kompleks, estimasi titik koordinat akhir diselesaikan menggunakan pendekatan algoritma komputasi khusus, di mana dua algoritma dasar yang terbukti memberikan performa terbaik pada sistem geolokasi ini adalah algoritma Chan dan algoritma Foy. Selanjutnya, algoritma Foy atau iteratif yang dimana menggunakan ekspansi Taylor untuk melinearkan persamaan nonlinear yang dimana koreksi posisi dihitung sebagai delta X sama dengan dalam kurung H transpose dikali H dipangkatkan minus 1 dikalikan dengan H transpose dikali delta R. Kemudian delta X sama dengan inverse dari H transpose H dikali H transpose delta R. Secara teoritis, pendekatan iteratif memperbaiki solusi secara bertahap, kemudian lebih stabil terhadap noise tinggi, dan lebih efektif ketika jumlah gateway lebih dari sama dengan 4, dan bergantung pada estimasi awal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian dari paper yang sudah kami gunakan, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik lingkungan dan kerapatan infrastruktur sangat mempengaruhi performa kolorasi geolokasi TDOA. Pada lingkungan perkotaan atau urban dengan densitas gateway tinggi, tantangan utama berupa efek multipad akibat pantulan gedung dapat dimitigasi secara efektif menggunakan algoritma map matching dan speed constraint, sehingga berhasil memangkas median error dari 200 meter menjadi 75 meter. Namun sebaliknya pada kawasan pedesaan atau rural yang berbukit dan berhutan dengan hanya 4 unit gateway, keterbatasan sinyal akibat redaman non-line of sight atau NLOS memicu error mentah rata-rata yang sangat besar hingga 1,5 km. Namun, lewat penerapan pemfilteran statistik hibrida berbasis antrean FIFO ganda atau moving median and moving average yang dipadukan dengan algoritma Chan dan Foy, nilai rata-rata error tersebut dapat ditekan secara signifikan hingga mencapai median error terbaik sebesar 423,79 meter. Masuk ke bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan. Metode geolokasi TDOA sangat layak dan berpotensi besar diterapkan pada jaringan LoRaWAN tanpa bergantung pada modul GPS, di mana tingkat akurasi posisi tidak bersifat statis, melainkan sangat bergantung pada faktor lingkungan, fisik eksternal, dan rekayasa algoritma post-processing. Dibuktikan pada area rural dengan gateway terbatas, kendala geografis memicu error mentah hingga 1,5 km, namun dapat ditekan hingga kisaran 423 meter menggunakan filtrasi hibrida atau algoritma Chan dan Foy. Di area urban dengan infrastruktur rapat, gangguan multipad pada akibat gedung dapat dikoreksi secara efektif menggunakan algoritma map matching hingga mencapai median error terbaik 75 meter. Implementasi TDOA yang akurat terletak pada pemilihan algoritma mitigasi yang sesuai dengan rona lingkungan operasional jaringan IoT. Sekian, terima kasih.